Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Metode Kuantitatif Chapter 8 dan yang beranggotakan saya sendiri, Farah Nurfadillah, dengan nomor induk mahasiswa 198000048, Devi Anggriani dengan nomor induk mahasiswa 198000053, dan Tarisya Endian Safitri dengan nomor induk mahasiswa 198000125. Pendekatan kuantitatif ini berfokus pada pengukuran yang cermat atau secara eksperimental memanipulasi perangkat variabel yang pelit untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian yang dipandu teori. Di dalam bab ini, fokusnya adalah pada komponen penting dari bagian metode dalam proposal untuk survei atau studi eksperimental. Mendefinisikan survei dan eksperimen. Sebuah desain survei memberikan deskripsi kuantitatif, tren, sikap, dan pendapat dari suatu populasi atau tes untuk asosiasi antara variabel dari suatu populasi dengan mempelajari sampel dari populasi itu. Desain eksperimental secara sistematis memanipulasi satu atau lebih variabel untuk mengevaluasi bagaimana ini memanipulasi berdampak pada hasil yang diinginkan. Misalnya, sampel perawat bisa secara acak ke program penulis ekspresif 3 minggu, di mana mereka menulis tentang pikiran dan perasaan terdalam mereka untuk mengevaluasi apakah manipulasi tulisan ekspresif ini mengurangi kelelahan kerja di bulan-bulan berikutnya. Program yaitu kondisi penulisan adalah variabel minat yang dimanipulasi dan kelelahan kerja adalah hasil dari minat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Devi, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Saya akan melanjutkan presentasi. Alasan untuk desain secara khusus yaitu pertama, mengidentifikasi tujuan penelitian survei. Yang kedua, tunjukkan mengapa metode survei adalah jenis pendekatan yang disukai untuk penelitian ini. Yang ketiga, tunjukkan apakah survei akan bersifat cross-seleksional dengan data yang dikumpulkan pada satu titik waktu. Yang keempat, tentukan bentuk pengumpulan datanya. Aspek-aspek penting dari populasi dan sampel untuk dijelaskan dalam rencana penelitian. Populasi, mengidentifikasi populasi dalam penelitian, nyatakan juga ukuran populasi ini, jika ukuran dapat ditentukan, dan cara mengidentifikasi individu dalam populasi. Pertanyaan tentang akses muncul di sini, dan peneliti mungkin merujuk pada ketersediaan kerangka sampel, surat, atau daftar yang diterbitkan dari responden potensial dalam populasi. Desain sampel. Identifikasi apakah desain pengambilan sampel untuk populasi ini adalah satu tahap atau multitahap yang disebut pengelompokan. Yang ketiga, prosedur pengambilan sampel satu tahap adalah prosedur di mana peneliti memiliki akses ke nama-nama dalam populasi dan dapat mengambil sampel orang atau elemen lain secara langsung. Selanjutnya, jenis pengambilan sampel. Identifikasi dan diskusikan proses pemilihan peserta dalam sampel Anda. Idealnya, kamu bertujuan untuk mengambil sampel acak di mana setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk sedang dipilih, atau sampel sistematis atau probabilistik. Selanjutnya, stratifikasi. Identifikasi apakah studi akan melibatkan stratifikasi populasi sebelum memilih sampel.
Hal ini mengharuskan karakteristik anggota populasi diketahui sehingga populasi tersebut dapat distratifikasi terlebih dahulu sebelum memilih sampel. Variabel dalam studi. Dengan menghubungkan variabel, pertanyaan penelitian atau hipotesis, dan item sampel dalam instrumen survei sehingga pembaca dapat dengan mudah menentukan bagaimana datanya koleksi menghubungkan ke variabel dan pertanyaannya atau hipotesis. Tips penelitian menyajikan rencana analisis data sebagai serangkaian langkah sehingga pembaca dapat melihat bagaimana satu langkah mengarah ke langkah yang lain. Langkah pertama, laporkan informasi tentang jumlah peserta sampel yang melakukan dan tidak mengembalikan survei. Langkah kedua, diskusikan metode di mana bisa respon akan ditentukan. Langkah yang ketiga, diskusikan rencana untuk memberikan analisis deskriptif data untuk semua variabel independen dan dependen di pembelajaran. Langkah keempat, jika proposal berisi instrumen dengan skala multi-item atau rencana untuk mengembalikan skala, evaluasi terlebih dahulu apakah akan perlu untuk mengembalikan skor item dan kemudian bagaimana skor skala total akan dihitung. Langkah yang kelima, identifikasi statistik dan program komputer statistik untuk menguji penelitian inferensial utama pertanyaan atau hipotesis dalam penelitian yang diajukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tarisa Endiansa Fitri. Menafsirkan hasil dan menulis bagian diskusi. Sebuah interpretasi dalam penelitian kuantitatif berarti bahwa peneliti menarik kesimpulan dari hasil untuk pertanyaan, penelitian, hipotesis, dan makna yang besar dari hasil. Komponen rencana metode studi eksperimental. Rencana metode eksperimen mengikuti bentuk standar. Yang pertama, peserta dan desain. Yang kedua, prosedur. Yang ketiga, pengukuran. Di bagian bab ini, kami meninjau komponen ini serta informasi mengenai fitur utama dari desain eksperimental dan analisis statistik yang sesuai. Seperti bagian tentang desain survei. Maksud di sini adalah untuk menyoroti kunci topik yang akan dibahas dalam rencana metode eksperimental. Pertimbangan saran saat menulis rencana bagian metode untuk percobaan. Step yang pertama, jelaskan prosedur untuk merekrut peserta dalam penelitian dan proses seleksi yang digunakan. Step yang kedua, salah satu fitur utama yang membedakan eksperimen dari desain studi survei adalah penggunaan tugas acak. Step yang ketiga, lakukan dan laporkan analisis daya untuk penentuan ukuran sampel atau untuk sumber daya yang bermanfaat. Step yang keempat, di akhir peserta akan sangat membantu untuk memberikan pernyataan desain eksperimental formal yang menentukan variabel independen dan tingkat yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.